Dengar suara mau, kau bilang enggak. Tadi nggak ada jaringan. Oke, di soal nomor 22, ini kita bisa lihat soalnya ini tentang, kita bacakan dulu ya soalnya. 22, perhatikan pernyataan berikut. Pak Anwar memperoleh keuntungan atas usaha yang dilakukannya. 2, Ahmad merupakan lulusan SMK yang terampil yang siap untuk memasuki pasar tenaga kerja. 3, Pak Zaim menyertakan modalnya dalam membangun usaha yang didirikan bersama temannya. 4, perusahaan memberikan bonus gaji atas kerja keras karyawannya dalam membangun usaha. 5, Pak Jaki bersedia memberikan tanahnya untuk keperluan membangun yayasan pendidikan. Pernyataan yang termasuk pasar input adalah, jadi di dalam soal nomor 22 itu ditanyakan dia pasar apa nih dari opsi-opsi ini. Pasar input yang mana-mana aja nih. Kalian tahu nggak pasar input itu apa? Pasar input ada yang tahu nggak? Jadi dia dalam mekanisme pasar, dia itu ada namanya tuh pasar input dan pasar output. Mekanisme pasar itu apa? Di mana ada pertemuan antara pembeli atau rumah tangga konsumsi, ada juga rumah tangga produsen, dan juga ada pemerintah. Nah, di antara sirkulasi itu tadi, itu nanti ada namanya tuh pasar input dan pasar output. Atau kalau dalam siklus itu namanya tuh circular flow. Diagram gitu. Nah, kan tadi kan dia ada dua tuh, pasar input dan output. Output tuh apa? Input tuh apa? Output itu kan adalah suatu barang yang sudah jadi kan. Misal kayak kertas ini. Kertas ini berarti sudah jadi ada bentuk kertas. Berarti ini adalah output. Atau output itu adalah barang dan jasa. Jadi output itu adalah sesuatu yang sudah jadi, yang sudah diproduksi. Sementara input itu adalah faktor-faktor untuk menghasilkan si barang itu sendiri. Misal kayak kertas ini. Apa aja yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan kertas ini? Nah, pertama itu ada tenaga kerja, ada orang mengerjakan di dalamnya. Habis itu ada modal, habis itu ada skill, habis itu ada kayak peralatan, tanah dan sebagainya, itu dikatakan sebagai input. Nah, jadi itu perbedaan input dan output. Output itu barang yang udah jadi, input itu adalah faktor-faktor supaya barang itu bisa jadi gimana. Nah, kita lihat materi yang nomor 22. Ini dia. Nah, misalnya ini ada kayak circular flow di depan kalian ini. Nah, di sini ada RTK, pemerintah, RTP, masyarakat luar negeri. Nah, RTK itu apa? Rumah tangga konsumen. Jadi ini ya kayak kita ya, orang yang mengkonsumsi. Nah, di sini ada RTP, rumah tangga produsen, orang yang memproduksi. Dan pemerintah juga termasuk di dalamnya. Dan juga ada masyarakat luar negeri, gitu, ataupun negara-negara lain. Pertama kita lihat dulu nih RTK. Si RTK ini dia kan ada nih pasar output dan pasar input, ya kan? Ada nih pasar input dan ada pasar output dan pasar input. Nah, ini si RTP kan misalnya nih arah panahnya nih. Dia ada kasih pasar input. Si RTK juga ada kasih sesuatu ke pasar input apa tuh? Nah, jadi kan tadi kan ceritanya kalau input itu faktor supaya si output itu ada, ya kan? Faktor-faktor agar output itu bisa tercipta, gitulah kita bilang. Nah, jadi yang dimasukkan dengan input itu ada tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Atau ini dia, ada SDA, ada SDM, ada modal, dan kewirausahaan. Jadi yang A, B, C, D yang kalian lihat ini, nah, itu dikatakan sebagai input. Nah, gitu. Jadi input ataupun faktor-faktor untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, kan berarti kan udah dikasih nih. Dikasih. Jadi kan dari mana ini semua? SDA, SDM, modal, perusahaan dari si rumah tangga konsumen. Nah, konsumen yang kasih orang kerja, konsumen yang kasih modal, konsumen yang kasih skill, ya kan? Nah, setelah diberikan ini, ada 4 buah ini, SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan, si RTP dia akan, dari dikasih ini, si RTP dia bisa menghasilkan si produk, ya kan? Nah, produk itu nanti dikasih lagi ke siapa? Ke rumah tangga
konsumen. Dan dia ada balas jasanya, yaitu apa? Ketika si konsumen dia memberikan faktor produksi ataupun input ini tadi kepada si produsen, dia tuh ada balas jasanya. Contohnya ini kayak gini, SDA. SDA balas jasanya itu apa? Sewa. Sumber daya alam. Sumber daya alam itu contohnya seperti apa? Bisa jadi itu kayak tanah. Bangunan itu juga dikatakan sebagai SDA. Jadi balas jasanya itu adalah sewa. Habis itu ada SDM. Kalau kita kasih SDM berarti kan kita memberikan tenaga kerja kepada orang ini. Orangnya akan kasih balas jasa apa? Yaitu gaji ataupun upah. Habis itu ada modal. Ketika kita kasih modal nanti kita akan diberikan bunga ataupun kayak keuntungan lah gitu kan. Keuntungan dari pemberian modal tadi, dan baru ada kewirausahaan. Nah, baru dia diberikan balas jasanya laba ataupun profit. Jadi dia kayak gitu dah. Jadi dari si konsumen itu dia kasih si inputnya, si produsen itu dia buat barang dan jasa di pasar output kan, yang dikasih nih. Nah, terus dia sebagai balas jasanya, karena udah dikasih si input tadi sama si konsumen, dia kasih sewa, upah, bunga, dan laba. Nah, hubungan pemerintah dengan RTK dan RTP ini apa? Yaitu subsidi dan pajak. Gitu. Baru ada nih masyarakat luar negeri, yaitu melakukan impor dan ekspor. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke soal. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih? Yang termasuk dari pasar input. Yang ditanya itu adalah input, bukan output. Coba akan jawab. Nomor 22. B ya. Bentar. Gimana? 35 ini termasuk nih Pak Zain. Nah, kan ini kan yang ditanya itu adalah pasar input, ya kan? Iya. Berarti adalah faktor-faktor produksi. Pertama kita lihat nomor 1. Pak Anwar memperoleh keuntungan atas usaha yang dilakukannya. Ini tuh termasuk faktor produksi apa enggak? Untuk saya memperoleh keuntungan termasuk itu. Ya. Anwar memperoleh. Oh, enggak. Dia kan memperoleh keuntungan. Berarti ini dia mendapatkan apa? Profit ataupun laba. Hal ini apa namanya? Itu dikatakan sebagai apa? Balas jasa. Iya, balas jasa. Balas jasa dari mana? Dari kewirausahaan. Ya kan? Nah. Kalau yang nomor 2 nih, Ahmad merupakan lulusan SMK yang terampil dan siap untuk memasuki pasar tenaga kerja. Benar apa enggak? Lulusan SMK yang terampil siap memasuki pasar tenaga kerja. Benar ya? Benar. Oh, benar. Nah, karena dia bilang sih kan dia memasuki tenaga untuk pasar tenaga kerja. Dia lulusan SMK yang artinya apa? Dia ini masuk ke dalam SMK dalam SDM. Nah, masuk ke dalam SDM. Oke, yang nomor 3. Pak Zain menyertakan modalnya dalam membangun usaha. Ini benar apa enggak? Benar. Benar kan? Ini maksudnya ke dalam modal. Habis ini 4. Perusahaan memberikan bonus gaji atas kerja keras karyawannya. Ini masuk ke dalam pasar input apa enggak? Enggak. Ya kan? Ini tuh adalah balas jasa. Kalau Pak Jaki bersedia memberikan tanahnya untuk keperluan ini masuk apa? Masuk ke dalam SDA. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan tabel berikut. Ini ada 3 nih, 3 opsi. Ada yang 3, 4, 5. Nah, ketika tenaga kerja yang berjumlah 3 orang, yaitu si A, B, dan C, output yang bisa dihasilkan itu adalah 500. Dan mereka bekerja selama 40 jam per minggu. Nah, ketika tenaga kerja ini tambah 1 orang lagi, ditambah si D. Outputnya bertambah menjadi 700. Dan waktu bekerja mereka juga sama, yaitu 40 jam per minggu. Ditambah lagi tenaga kerjanya. Jadi ada si E di situ. Ada 5 orang dia. Tapi outputnya tetap 700 gitu. Waktu bekerja juga sama, 40 jam per minggu. Tambahan tenaga kerja E berdasarkan sifat pengangguran termasuk pengangguran apa?
Nah, Hmm. jadi tanya nih, ini dia padahal bekerja tapi dia dibilang pengangguran, gimana tuh? Nah, kenapa dia bisa dikatakan pengangguran? Gara-gara outputnya itu nggak bertambah. Nah nih, 700. Jadi kayak kehadiran dia di situ bekerja itu nggak ada manfaatnya gitu, karena outputnya nggak ada bertambah. Nah, berarti ini kita membahas tentang pengangguran. Pengangguran itu dia ada beberapa jenis pengangguran. Yang pertama itu ada berdasarkan penyebabnya, menyebabkan seseorang tuh menjadi seorang pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran struktural, yaitu perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia itu biasa kan diikuti oleh perubahan struktur serta corak ekonomi. Jadi struktur ekonomi kita tuh dia akan berubah terus gitu. Nah, orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan struktur ini dia bisa menganggur gitu. Biasanya perubahan ini dia memerlukan keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena ada perubahan struktur ekonomi. Jadi karena mereka tuh nggak bisa mengikuti keterampilan dengan perubahan struktur ekonomi tadi, akhirnya mereka diberhentikan ataupun mereka menjadi pengangguran. Contohnya itu kayak apa? Misal kayak COVID. Waktu masa COVID itu kan dia ada perubahan struktur ekonomi kan, corak ekonomi itu berubah Des. Karena kan kita nggak bisa melakukan transaksi secara tatap muka ataupun secara langsung. Nah, jadi bagi pihak-pihak orang-orang yang melakukan produksi ataupun orang-orang yang berjualan itu mereka nggak bisa memaksimalkan kayak sosial media ataupun kayak online shop, mereka tuh akan terjadi apa? Pengangguran, yaitu mereka akan menjadi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kenapa? Karena mereka tidak dapat mengikuti keterampilan tersebut. Atau misalnya kayak tenaga kerja yang udah tua-tua, ketika mereka disuruh bekerja work from home, itu mereka nggak bisa WFH, mereka nggak ngerti. Akhirnya apa? Mereka tuh diberhentikan. Itulah contohnya dari pengangguran struktural. Habis itu ada pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang terkena dampak perubahan perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan dan penawaran suatu barang. Maka adalah pekerjaan yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Nah, jadi kan di pengangguran konjungtur itu dia untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Contoh, kayak sekarang kan kita udah lebih belanja itu di online shop kan. Kalau misalnya kita ke pasar-pasar gitu, kayak pasar baju, itu mereka udah mulai sepi karena kita udah males belanja ke pasar. Akibatnya apa? Berarti kan permintaan itu sudah menurun kan di pasar itu. Akibatnya apa? Berarti penghasilan dari si pasar-pasar itu dia akan berkurang, yang mengakibatkan adanya orang yang diberhentikan karena perusahaan ataupun orang yang punya pasar itu dia nggak mau rugi gitu, jadi dikurangi tenaga kerjanya. Itu pengangguran konjungtur. Gara-gara si pasarnya dia omsetnya mengecil, jadi diberhentikan orang yang bekerja di situ kayak gitu. Itu dikatakan sebagai pengangguran konjungtur. Lanjut ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal, bisa seperti letak geografis, kekurangan informasi, dan sebagainya gitu. Pengangguran friksional itu dia biasa susah tuh, bisa kayak banyak lowongan pekerjaan itu di daerah Pulau Jawa. Kenapa? Karena mereka tuh banyak perusahaan swasta dibandingkan dengan di Aceh kayak kita ini. Nah, itu dikatakan sebagai orang-orang pengangguran friksional. Mereka tuh susah untuk mencari pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan. Kalau misalnya kita di daerah Pulau Aceh, Pulau Sumatera, entahlah, kalau Sumatera mungkin masih banyak lah kayak perusahaan-perusahaan swasta. Nah, kalau di Aceh sendiri kan itu jarang kan. Berarti orang tuh selalu punya pilihan untuk bekerja. Dia bekerja untuk pemerintah atau dia bekerja kayak bisa kayak di kafe atau apa gitu. Untuk perusahaan swasta itu sedikit ya. Nah, hal ini itulah dikatakan sebagai pengangguran friksional. Orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan informasi ataupun dia bisa untuk bekerja di daerah sana tuh susah. Nah, itu dikatakan sebagai pengangguran friksional. Habis itu ada pengangguran musiman. Ini gara-gara perubahan musim. Misalkan si petani dia cuma bekerja ketika saat panen, atau nelayan dia nggak bisa berlayar ketika si cuaca lagi jelek gitu. Akhirnya dia menganggur. Nah, berarti dia pengangguran musiman itu dia ada masanya dia nganggur, ada masanya dia nggak nganggur. Nomor 5, pengangguran teknologi. Ini karena lebih maju teknologi daripada tenaga manusia. Contohnya itu kayak di pabrik. Pabrik itu dia udah sering menggunakan keseluruhannya itu pakai mesin gitu. Jadi orang-orang yang awal mesin itu dipekerjakan manusia, nggak perlu lagi gitu, karena mereka udah punya mesin tadi. Jadi cukup mempekerjakan manusia-manusia untuk melakukan pengecekan pada mesin gitu. Habis itu ada 6, pengangguran voluntary. Itu orang yang
nganggur aja gitu. Dia memang nggak mau bekerja, menolak untuk bekerja. Dia sukarela, dia tidak bekerja. Itu dikatakan pengangguran voluntary. Nah, kalau misalnya kita di sini, kita termasuk orang yang menganggur apa enggak? Enggak, karena kita masuknya itu kepada orang yang sedang Belajar. Nah, ini ada pengangguran berdasarkan sifatnya. Dia ada 3, pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang dia memang nggak punya pekerjaan sama sekali. Kalau setengah menganggur, dia punya kerjaan, tapi kerjaannya itu seperti part-time gitu loh. Nah, nggak full kerjanya, cuma 35 jam per minggu. Yang dikatakan benar-benar bekerja itu adalah ketika dia itu bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Habis itu ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini apa dia? Pengangguran, dia sebenarnya itu tenaga kerja, tapi dia nggak bekerja secara maksimal. Nah, berarti dari yang kita udah jelaskan tadi, jawabannya itu pengangguran apa? Masuk itu ke dalam pengangguran terselubung. Nah, dia dikatakan pengangguran terselubung itu karena apa dia? Dia bekerjanya tidak efektif. Bekerja bisa jadi dia tuh bekerja tidak sesuai keahlian dia, ataupun dia tidak dibutuhkan sebenarnya. Kayak gitu. Contohnya itu bisa jadi kan kita bilang kayak orang yang bekerja tapi dia nggak punya kemampuan gitu, atau dia masuk pekerjaan itu gara-gara dia punya link untuk masuk ke perusahaan itu, tapi dia nggak punya kemampuan. Akhirnya apa? Outputnya tetap segitu, karena dia nggak memberikan manfaat kepada si perusahaan itu, atau keahliannya itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia miliki pada saat ini. Jadi jawabannya itu adalah pengangguran terselubung. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan hadis berikut. Ini bukan hadis sebenarnya, ini adalah ayat Al-Quran. Kalian tahu nggak ini ayat Al-Quran tentang apa? Ini bukan hadis. Ini ada ayat Al-Quran. Ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 29. Ya, betul ya. Ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 29. Oke. Quran surat An-Nisa ayat 29 ini tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Tentang pasar. Tentang pasar. Pasar yang seperti apa nih? Coba nih kita lihat nih ya. Ini dia artinya nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau enggak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Oke. Berarti ini tentang jangan memakan harta sesama dengan jalan yang enggak bagus kayak itu. Kecuali perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka. Nah, kan di sini ada istilah kata suka sama suka ya kan? Suka sama suka itu maksudnya gimana? Suka barang dan membelinya. Tanpa paksaan. Suka sama suka itu artinya antara misal nih, saya dan kamu itu melakukan suatu transaksi perdagangan. Berarti saya setuju, kamu juga setuju. Kita sama-sama senang ketika kita melakukan transaksi perdagangan tersebut. Itu yang dikatakan suka sama Suka. Nah, kalau di dalam ekonomi, suka dan suka ini artinya gimana? Suka sama suka. Yang Artinya, ditawarkan. Iya, berarti Barang yang ditawarkan. iya, tawar-menawar yang itu berarti kan kayak misalnya nih, saya bisa menawarkan barang kepada kamu dan kamu memintanya barangnya seperti apa. Ya kan? Sama-sama enak. Bentar. Maaf ya, ini yang saya mute karena suaranya terlalu ribut. Oke. Jadi suka sama suka itu contoh itu adalah pertemuan, permintaan, dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Itu yang dikatakan suka sama suka. Artinya si konsumen itu dia melakukan permintaan dan si produsen itu dia melakukan penawaran, dan itu permintaan dan penawaran itu bertemu. Nah, dan terjadilah suatu kesepakatan. Berarti bertemunya permintaan dan penawaran itu terjadinya apa? Ada namanya itu keseimbangan pasar. Nah, jadi gitu dia. Kan dibilang tadi kan perdagangan secara suka sama suka. Nah, itu berarti artinya
si permintaan dan penawaran itu dia bertemu, mereka saling bersepakat dan bersepakat itu menghasilkan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu dia ada apa di dalamnya? Yaitu tempat pertemuan harganya itu berapa yang disepakati. Harga yang disepakati itu seperti apa, habis itu jumlah barang yang dibeli itu seperti apa. Contohnya kayak kita di pasar lah. Misalnya kita nih mau beli baju nih sama orang, ya kan? Ya. Bentar ya. Nah, misalnya kita mau beli baju sama orang nih. Ya kan kita bisa minta nih, tolong turunin harga lah, kita tawar sama dia. Terus nanti bilang janganlah, tawarnya segitu kali. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan harganya itu berapa ya kan? Nah, berarti dibilang nih, oh boleh beli harga itu murah tapi beli bajunya 2 misal. Nah, berarti dari keseimbangan pasar itu diketahui apa? Harganya itu berapa dan jumlah barang yang disepakati itu seperti apa. Itu dia. Nah, sementara dari opsi nomor 24 ini ada kan A, B, C, D. Yang pertama A, keseimbangan harga pasar ditentukan oleh Rasulullah. Benar apa enggak? Keseimbangan pasar ditentukan oleh Rasulullah. Enggak benar ya. Keseimbangan harga pasar itu terjadi karena adanya kesepakatan, yaitu permintaan dan penawaran. Yang B, mekanisme penentuan harga didasarkan jumlah barang yang ditawarkan. Gimana? Mekanisme penentuan harga didasarkan jumlah barang yang ditawarkan juga kurang tepat. Karena dia penentuan harga itu tidak hanya didasarkan oleh jumlah barang yang ditawarkan, tapi juga pada jumlah barang yang diminta, ya kan? Karena kan dia nggak cuma tentang si penawaran aja ataupun si produsen. Harga itu ditentukan juga oleh si konsumen. Kayak gitu. Jadi yang nomor B ini kurang tepat karena dia kan kalau misal kita MB ini dia cuma dilakukan oleh si produsen ya kan, karena ditawarkan. Sementara penentuan harga itu dilakukan si konsumen dan si produsen. Yang C, harga terjadi sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Benar apa enggak? Benar. Nah, benar gitu. Harga memang terjadi karena adanya hukum permintaan dan penawaran. Maksudnya apa? Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran inilah yang dikatakan sebagai keseimbangan pasar. Yang D, titik keseimbangan ditentukan oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Di sini titik keseimbangan memang benar ditentukan oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Si konsumen dan produsen ini dia kan nanti berhubungan kepada keseimbangan pasar. Pemerintah dia juga punya kontribusi, seperti dia bisa melakukan pajak, subsidi, ataupun peraturan-peraturan itu. Nah, itulah keseimbangan itu akan terjadi oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Yang dikatakan titik keseimbangan itu apa? Titik E dia. E itu apa? Equilibrium ataupun keseimbangan pasar. Nah, tetapi di dalam Quran surat An-Nisa ini ada nggak disebutkan pemerintah? Nggak ada kan? Yang dikatakan cuman perdagangan yang nggak boleh dengan cara yang batil dan harus didasarkan pada suka sama suka. Berarti nggak ada di sini istilah pemerintah tadi. Makanya yang opsi nomor D ini dia kurang tepat. Nih, ini nggak ada pemerintah di sini. Berarti jawabannya adalah yang C. Pokoknya kayak gitu deh. Misalnya nih kan, kalian tuh ada dapat ayat Al-Quran gitu. Memang ada misalnya nih, opsi yang jawabannya itu benar, sesuai dengan ekonomi. Tetapi dia tidak termasuk di dalam ayat Al-Quran. Berarti itu jawabannya kurang tepat. Dan kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Ini ada ayat Al-Quran apa nih? Ada yang tahu nggak? Quran surat apa dan dia membahas tentang apa? Itu ada Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, ada tahu nggak Quran surat At-Taubah ayat 60 ini dia membahas tentang apa? Ini dari kalian yang ada nih. Kira-kira apa nih? Tentang pendapatan nasional. Iya, pendapatan nasional. Tapi di ayat ini dia membahas tentang apa? Ini membahas tentang zakat. Ya, golongan yang menerima sedekah. Golongan-golongan yang menerima zakat. Lebih tepat itu zakat ya. Kan sama aja kan. Nah, jadi lebih tepatnya Quran surat At-Taubah ini dia adalah golongan-golongan yang menerima zakat ataupun sedekah tadi. Ini dia. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, dan untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi maksud dari Quran surat At-Taubah ini adalah tentang golongan-golongan yang menerima zakat. Gitu. Zakat kita tuh diberikan pantasnya itu kepada siapa-siapa aja. Itu dia makna dari Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, sementara di sini yang ditanyakan pada soal itu adalah konsep pendapatan nasional yang tepat berdasarkan ayat tersebut. Jadi berarti dia tentang menjadi pendapatan nasional. Oke. Pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu adalah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam suatu negara pada kurun 1 tahun. Nah, pendapatan nasional itu berbeda dengan pendapatan negara. Kalau pendapatan nasional itu kita kayak menghimpun pendapatan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau misal pendapatan negara itu adalah pendapatan milik negara. Beda dia. Pendapatan nasional itu kita hitung ya. Pendapatan satu negara itu gimana? Misal, ruang kelas ini adalah satu negara, kita bilang. Berarti seluruh pendapatan kalian itu dihitung dan dijumlahkan itu dikatakan sebagai pendapatan nasional. Nah, kalau misalnya dia pendapatan negara, itu adalah pendapatan si negaranya gitu. Negaranya dapat uang dari mana? Contohnya itu dari kayak pajak ataupun dari badan usaha milik negara, BUMN dan sebagainya. Beda kan antara pendapatan nasional dan pendapatan negara. Kalau pendapatan negara itu dia penerimaan punya si negara gitu. Hubungannya itu bisa kita lihat dari pajak gitu. Kalau pajak dia akan menambah pendapatan negara, tapi pajak dia akan mengurangi pendapatan nasional. Nah, juga kan pendapatan nasional kita hitung pendapatan seluruh masyarakat. Pajak itu kan berarti kan akan mengurangi pendapatan masyarakat kan? Nah, berarti dia akan mengurangi pendapatan nasional. Tapi pajak dia akan menambah pendapatan negara karena salah satu sumber pendapatan negara itu dari pajak. Itu tentang materi pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu dia ada konsep pendapatan nasional lagi dia. Jadi kayak nanti dia tuh ada namanya GDP dan GNP. Ada namanya itu GDP dan GNP. Ada yang tahu nggak GDP itu apa, GNP itu apa? Ada dia namanya GDP dan GNP. GDP itu Gross Domestic Product. Gross Domestic Product. Nah, kalau GNP? Gross National Product. Nah, gimana cara kita membedakan GDP dan GNP? Caranya itu lihat di kata D dan N. Si domestik dan nasional. GDP ini dia itu adalah pendapatan masyarakat secara domestik. Domestik itu apa? Dalam satu ruang lingkup wilayah. Misal, satu kertas ini itu adalah negara nih. Berarti mau masyarakatnya itu dari negara manapun ataupun enggak mesti negara nih. Misalnya nih satu kertasnya adalah Indonesia nih. Di sini memang banyak orang Indonesia, tapi kan di dalam negara Indonesia nggak cuma orang Indonesia aja kan, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Jepang dan sebagainya gitu. Nah, yang dikatakan GDP (Gross Domestic Product) itu adalah secara domestik, secara keseluruhan satu wilayah. Jadi seluruh wilayah Indonesia tuh pendapatan yang mau dia dari negara manapun, mau dia WNI, WNA itu dihitung sebagai pendapatan. Itu dikatakan sebagai Gross Domestic Product. Berbeda dengan gross nasional. Nasional itu apa? Nationality. Nationality itu apa? Kebangsaan. Nah, kalau GNP dia melihat pendapatan secara nationality ataupun kebangsaan. Kebangsaan Indonesia. Jadi mau dia ada di wilayah manapun, mau di domestik manapun, selama dia adalah WNI, dia akan dihitung di GNP. Itu perbedaan GDP dan GNP. Jadi kalau GDP itu dia perhitungan pendapatan dari satu wilayah. Kalau GNP dia adalah nationality, secara kebangsaan, gitu, secara warga masyarakat itu sendiri, kayak gitu. Jadi misalnya saya ada di Korea sekarang, tapi saya tetap dihitung di GNP karena saya adalah warga negara Indonesia. Itu perbedaan GDP dan GNP. Nah, habis ini kan ada nih di opsi nomor A, pendekatan pendapatan. Jadi, dalam menghitung
pendapatan nasional itu dia ada 3 cara. Ada pertama itu dari pengeluaran, ada dari pendapatan, dan ada dari produksi. Nah, yang artinya apa? Ada 3 cara kita untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama tuh dari kita lihat, kita nilai ataupun kita hitung dari pengeluaran masyarakat Indonesia. Yang dikatakan pengeluaran itu ada apa aja? Ada apa nih? Ada itu enggak? Tambah E. Konsumsi. Nah, Konsumsi. ya dari pengeluaran ini, ya kan? Kalau dari segi pengeluaran itu dia rumusnya untuk mencari itu adalah CIG tambah X kurang M. Atau kalau kita ingat itu CIG XM. Nah, gitu lah kan. C itu apa? Konsumsi. I itu apa? Investasi. G itu apa? Government spending ataupun pengeluaran pemerintah. X itu apa? Ekspor. M itu adalah impor. Atau X kurang M itu dikatakan juga sebagai ekspor neto. Ekspor neto itu adalah ekspor bersih. Yang artinya kita kurangi ekspor dan kita kurangin ekspor kurang impor. Itu dikatakan sebagai ekspor neto. Jadi X kurang M itu adalah ekspor neto. Nah, jadi segi pengeluaran itu kita hitung dari konsumsi masyarakatnya. Investasi masyarakat itu seperti apa? Pengeluaran pemerintahnya itu gimana? Ekspor impornya itu gimana? Itu kita hitung ya. Jadi rumusnya itu adalah CIG tambah kurang XM. Nah, kalau dari segi pendapatan gimana? Kalian tahu nggak? Nah, W tambah Nah, cara ingat tuh ingat aja WRIP. Nah, WRIP. WRIP. W itu apa? Wage. Wage tulisannya kan? Wage itu apa? Wage. Wage adalah upah, ya kan? R itu adalah rent. Rent itu adalah sewa, ya kan? Nah, kalau I itu apa? Interest, yaitu bunga. P itu profit. Nah, jadi upah ditambah sewa, ditambah bunga, ditambah keuntungan. Itu untuk menghitung dari segi pendapatan. Kalau dari segi produksi, itu berarti kita hitung semua produksi yang ada di suatu negara. Kayak gitu. Jadi dia ada 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional. Apakah dia dari pendekatan pengeluaran, ataupun pendekatan pendapatan, ataupun dari pendekatan produksi. Yang di opsi nomor A ini dia pendekatan pendapatan. Berarti yang ini, WRIP. Oke. Kalau pendapatan per kapita itu apa? Ada yang tahu nggak? Pendapatan. Ya, pendapatan rata-rata di satu wilayah. Jadi kalau pendapatan per kapita itu ada pendapatan rata-rata. Kalau redistribusi itu apa? Distribusi pendapatan. Kayak gitu. Pendistribusian pendapatan itu gimana? Kalau pajak penghasilan itu, pajak yang ditujukan kepada personal, ya kan? Misalnya orang tua kan itu PNS, ada nggak pajak penghasilannya? Ada kan? Gitu. Nah, berarti nomor 25 ini jawaban yang paling tepat itu apa? Apa? Yang paling tepat itu adalah yang C. Ya kan? Yang paling tepat itu adalah C. Kenapa dibilang C? Karena pada Quran surat At-Taubah ayat 60 ini, itu dia dikatakan zakat itu dia disalurkan kepada siapa, ya kan? Berarti tentang apa? Penyaluran pendapatan. Berarti maksudnya kepada redistribusi pendapatan. Gitu. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bisa yang C, salah bilang saya. Oke, bisa dipahami kan? Yang redistribusi. Gara-gara kan ini ayatnya tentang penggolongan orang-orang yang layak untuk mendapatkan zakat. Berarti penyaluran uang kita tuh kita jadikan zakat kepada orang-orang. Berarti kan itu namanya mendistribusi, penyaluran pendapatan. Oke. Kita lanjut berarti ke soal nomor 26.
Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Ini ayat apa nih? Ini ayat apa nih? Sama kan? Sama nggak? Sama kan? Berarti ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya apa tuh? Tentang kita tuh nggak boleh melakukan perdagangan dengan cara yang nggak bagus, ya kan? Harus atas dasar suka sama suka. Jawaban yang paling tepat apa nih berarti? Nomor 26. Yang A, memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ada nggak ayat Al-Quran tersebut dia membahas tentang kesempatan yang sama kepada siapa saja? Kurang tepat kan? Berarti yang A enggak. Yang B adanya pengintegrasian akhlak dengan kegiatan ekonomi. Ini lengkap nih. Jadi kayak akhlak itu harus digabungkan kepada kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi serta sirkulasinya juga. Yang B kayak gitu nggak? Ada terusnya juga B. Ada, tapi yang B ini dia konteksnya terlalu luas. Sementara ayatnya ini dia lebih spesifik lagi, ya kan? Yaitu kita nggak boleh melakukan perdagangan ataupun transaksi dengan cara yang batil, ya kan? Iya. Nah, berarti yang B ini dia konsepnya terlalu luas untuk ayat ini. Yang C, pelaku ekonomi terikat pada norma-norma agama dan menjauhi aktivitas ekonomi dari praktik yang merugikan. Benar nggak? Benar kan? C. Ya. Nah, maksud dari yang menjauhi yang batil itu apa? Dia kan kita nggak boleh merugikan orang lain, kan? Nah, itu kita nggak boleh tipu, kayak itu kita nggak boleh pokoknya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Pelaku ekonomi terikat pada norma-norma agama dan menjauhkan aktivitas ekonomi dari praktik yang merugikan. Ya. Kayak gini aja kan. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Gitu. Berarti ketika kita melakukan suatu perdagangan ataupun transaksi perekonomian, itu ada norma-norma agama yang harus kita ikuti. Berarti jawabannya itu yang C. Kalau yang D ini apa? Kegiatan ekonomi dilakukan secara seimbang dunia akhirat dan menengahi sistem kapitalis sosialis. Berarti kan sistem kapitalis sosialis itu apa? Berarti sistem kecampuran gitu kan? Ya kan? Ada kapitalis dan ada sosialis. Kapitalis itu apa? Kapitalis. Perorangan ya. Apa tuh? Yang ini, nomor D ini dia tentang, ada yang tahu nggak tentang apa? Ini tentang, kan biasa nih, suatu negara itu dia kan menganut perekonomian itu berbeda kan. Kayak negara kita, Amerika, Korea Utara, mereka tuh beda-beda tuh. Ada namanya itu sistem ekonomi kapitalis. Ada namanya sistem ekonomi sosialis. Ada namanya sistem ekonomi campuran. Berarti yang ini adalah tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis ini, itu sistem ekonominya seperti apa? Kalian pernah dengar kata kapitalis? Pernah. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem ekonomi yang dipaparkan oleh Adam Smith. Adam Smith itu adalah orang yang seperti apa? Dia orangnya sangat, gimana ya kita bilang, liberal. Gitu. Yang artinya apa? Sistem ekonomi kapitalis ini, dia itu berpusat kepada masyarakat swasta. Jadi, ekonomi itu sepenuhnya dikelola oleh masyarakat swasta. Contohnya itu kayak negara Amerika. Gitu. Nah, dibebaskan kepada si masyarakatnya mau membuka usaha ataupun memproduksi seperti apapun sistem ekonominya. Tapi apa yang terjadi ketika itu dibebaskan sepenuhnya kepada swasta? Nanti akan terjadi yang namanya itu monopoli. Monopoli apa? Kan kalau main monopoli kalian ngapain tuh? Kalian pingin buat tempat tanah kalian tuh hotel sebanyak-banyaknya di mana negara tuh kan? Artinya apa kan? Ingin menguasai. Jadi dikatakan sebagai monopoli itu adalah menguasai. Kalau dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun dibebaskan kepada swasta, itu kan ada orang-orang yang memonopoli suatu usaha tersebut. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu adalah efek dari sistem ekonomi kapitalis. Tapi kelebihannya itu apa? Jadi produktivitasnya itu sangat berkembang. Kreativitas masyarakat itu sangat tinggi. Karena mereka kan dibebaskan. Jadi mereka tuh bisa memproduksi begitu banyak hal-hal yang unik, kita bilang. Kan kayak misalnya kayak negara Amerika, mereka tuh produknya tuh aneh-aneh loh. Gitu. Ada yang kadang-kadang kita tuh
di luar nalar kita gitu. Kok bisa ada ya produk itu gitu. Nah, kalau yang sosialis itu kebalikan dari kapitalis. Yang artinya apa? Sistem ekonomi ini dia itu mengatakan kalau misalnya harus dipimpin sepenuhnya oleh pemerintah, nggak boleh diserahkan oleh swasta. Sosialis ini dia disebut juga sebagai sistem ekonomi komando ataupun sistem ekonomi terpusat, sama aja. Komando berarti kan ada yang memberi komando. Terpusat berarti dia terpusat kepada pemerintah. Jadi sistem sosialis itu dia sama dia istilahnya dengan komando dan terpusat. Nah, sistem ekonomi itu dia dipusatkan. Jadi seluruh perekonomian itu dia diatur oleh negara. Misal, ini yang lagi di kelas ini itu adalah kita ini adalah di suatu negara nih, ya kan? Di kelas ini adalah negara gitu. Saya adalah presiden ya. Saya Kim Jong Un. Contohnya itu adalah kayak Korea Utara. Korea Utara itu adalah sistem ekonomi yang menganut sosialis, ya kan? Nah, saya ini sebagai Kim Jong Un, saya tuh bagi kepada kalian. Yang ini buka usahanya tuh pada usaha minyak, yang ini yang gula. Saya tuh atur semuanya. Saya atur. Jadi akibatnya apa? Kreativitas masyarakat itu dia terbatas. Mereka tuh nggak bisa buka usaha sembarangan karena harus izin ataupun komando dari saya. Tapi manfaatnya apa? Jadi tidak ada masyarakat yang miskin-miskin banget, nggak ada masyarakat yang kaya-kaya banget. Kenapa? Perekonomian itu merata karena udah diatur oleh pemerintah. Sementara kalau sistem yang menengahi kapitalis dan sosialis itu artinya apa? Sistem ekonomi campuran. Dia menganut kebebasan kepada swasta, tapi dia juga menganut adanya peraturan dari pemerintah. Contohnya itu kayak Indonesia. Indonesia dia menganut sistem ekonomi campuran. Jadi pemerintah dia tetap memberikan campur tangan di dalam perekonomian, tapi kita juga diberikan kebebasan untuk melakukan suatu perekonomian. Itu dia sistem ekonomi yang opsi nomor D. Kan udah jelas dia kan sistem ekonomi jauh sekali dari makna Quran surat An-Nisa ayat 29 ini. Iya. Bisa dipahami kan sistem ekonomi itu? Nah, insya Allah. Kita lanjut berarti ke soal nomor 27. Ini tentang ayat apa nih? Itu? Itu ada tentang ayat Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 29. At-Taubah. Nah, At-Taubah ayat 29. Yang mana arti dari ayat tersebut adalah perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian ataupun hari kiamat, dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi di sini ada tentang kita perangilah orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, nggak percaya hari akhirat, yang nggak mengharamkan apa yang haram bagi Allah, nggak mengharamkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan dia itu tidak beragama Islam. Sampai pada akhirnya orang-orang tersebut dia harus membayar jizyah. Yang artinya pembayaran jizyah itu adalah mereka tuh tanda mereka tuh patuh ataupun tunduk kepada peraturan Islam. Nah, jizyah itu apa? Kalian tahu? Jizyah. Di sini dia kan? Ani. Itu jizyah. Nah, ini dia katanya jizyah. Ya kan tadi kan kita disuruh untuk kayak memerangi lah orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi jumlah harta yang dibebankan pada orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslim dan melakukan perjanjian dengan mereka. Yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Oke. Makasih ya sudah jawab. Nah, jadi jizyah itu dia seperti itu. Jadi itu tanda ketika orang non-muslim dia ada berada di dalam ruang lingkup orang-orang mukmin, nah mereka itu dia ada membayar sesuatu. Nah, itu yang dikatakan sebagai jizyah. Pembayaran itu ditandakan sebagai apa? Mereka tuh tunduk dan patuh terhadap peraturan Islam yang ada di dalamnya. Gitu. Atau itu dalam bentuk mereka tuh minta perlindungan, kayak uang damai itu. Nah, jizyah.
Berarti di sini dibilang kebijakan ekonomi yang tepat berdasarkan ayat tersebut adalah gimana? Jizyah itu dia bisa juga disebut dengan pajak. Oke. Jadi kayak pajak yang dibebankan kepada non-muslim sebagai tanda mereka patuh dengan dan hukum Islam. Kayak gitu. Biasanya tuh mereka, kalau jizyah itu mereka bayar itu per tahun gitu. Nah, jadi dibilang di sini adalah kebijakan ekonomi yang tepat berdasarkan ayat tersebut itu apa? Ada yang tahu? Oke ya. Kebijakan keuangan, kebijakan perbankan. Oke. Jadi ini tentang materi kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu secara umum dia itu ada dua, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kan moneter, berarti monetary. Apa tuh? Secara keuangan. Yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kebijakan itu pada umumnya dia ada dua dia, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang kebijakan moneter. Berarti kan dia secara keuangan. Nah, ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Bank sentral itu siapa? Bank Sentral, Bank Indonesia. Ya. Jadi bank sentral itu kayak bisa kita bilang adalah kayak mama bank gitu kan. Jadi kayak Bank Indonesia itu dia mengatur bank-bank yang ada lainnya gitu. Bank-bank lain itu dia diatur oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia, ya kan? Yaitu memberikan peraturan-peraturan kepada bank dan sebagainya. Nah, jadi kebijakan ini untuk apa sih ada kebijakan ekonomi? Fungsi dari kebijakan ekonomi itu dia untuk menjaga stabilitas di negara tadi. Yaitu apa? Untuk mencegah terjadinya inflasi dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi itu dia biasanya untuk dua hal, yaitu untuk inflasi dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah, jadi kebijakan moneter itu dia yang melakukannya itu adalah bank sentral. Jadi kebijakan-kebijakan dari negara yang dilakukan melalui bank sentral. Nah, bank sentral itu seperti apa? Jadi kan si bank sentral ini kan dia kayak mama bank-bank kecil tuh, ini kan kayak bank-bank lain kayak Bank BCA, Mandiri dan sebagainya. Nah, si bank sentral ini dia akan memberikan peraturan kepada bank-bank ini yang kemudian peraturan ini akan berdampak kepada masyarakat seperti kita. Itu adalah mekanisme bagaimana bank sentral dia mengatur perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi jangan pikir Bank Indonesia itu dia tidak memberikan kebijakan. Kebijakan yang saat ini kita jalani di suatu bank itu akibat dari kebijakan yang diperintahkan oleh bank sentral. Misal kayak gini, si bank sentral itu dia akan memerintahkan kepada bank kalau misalnya kredit itu nggak boleh dipermudah. Nah, berarti kan kredit itu dipersulit tuh ya kan? Akan berdampak kepada siapa? Kepada kita. Nah, kebijakan dari bank sentral ini dia akan mengatur ataupun mengubah-ubah jalur peredaran uang yang ada di suatu negara. Jadi dari kebijakan bank sentral ini, uang itu dia bisa bertambah atau uang itu bisa sedikit berkurang. Itu adalah kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal, itu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah-ubah pengeluaran ataupun penerimaan pemerintah. Ini memang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya itu kayak apa? Nah, jadi kebijakan fiskal itu dia dengan cara ditambahkah pengeluaran pemerintah atau dikurangi pengeluaran pemerintah. Nah, contohnya itu kayak pajak. Nah, kebijakan fiskal itu identik sekali dengan istilah pajak. Karena pajak itu kan memang dilakukan langsung oleh pemerintah. Berarti kan dari yang ini kan udah jelas kan jawabannya itu adalah yang A. Karena jizyah itu adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim. Jadi jawaban yang paling tepat pada nomor 27 itu adalah yang A. Karena kalau kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Bank sentral. Kalau kebijakan keuangan, kebijakan perbankan itu enggak ada ya? Kayak moneter. Iya.
kebijakan keuangan dan perbankan itu sama dengan kebijakan moneter. Kebijakan itu pada umumnya ada dua deh cuma. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 28. Ya. Aduh, ayat semua. Iya. Udah habis ekonominya. Ini kita bahas tuh tentang ada hadis, penggalan ayat Al-Quran, dan tentang bahasa Arab. Yang terakhir nih. Oke, nomor 28. Ini penggalan apa nih? Ada yang tahu nggak? Penggalan hadis apa? Ada yang tahu? Artinya apa? Nggak tahu. Ini hadisnya hadis dari Abu Daud nomor 2884, ya kan? Dia hadis ini kan dia cuma mengambil potongan hadisnya, dia nggak menerangkan hadisnya secara full, karena kalau hadisnya secara full itu dia ada panjang sekali hadisnya. Tapi ini, jadi kita akan bacakan aja nih ya, makna dari penggalan ini. Ada yang tahu nggak nih maksudnya apa? Nggak tahu. Yaitu di sini dia tuh dibilang, tahanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu. Tabungan berarti tabungan. Ya. Udah jelas kan, berarti kan ini adalah tahanlah hartamu. Karena ini hadisnya panjang sekali, tapi dari penggalan ini tentang kita harus menahan harta kita karena itu lebih baik untuk kita. Nah, sebelumnya ini kita bahas dulu nih A, B, C, D. Apa tuh tabungan, deposito, gadai, dan kredit? Tabungan itu adalah simpanan yang dapat kita ambil sewaktu-waktu, ya kan? Iya. Kapanpun kita mau, kita bisa ambil simpanan. Kalau deposito itu gimana? Bunga. Deposito itu juga deposito itu juga dikatakan sebagai simpanan. Tapi dia simpanan yang berjangka ataupun investasi, itu juga dikatakan sebagai deposito. Jadi dikatakan deposito itu kayak tabungan, kita nabung nih. Tapi kita nggak bisa ngambil sesuka waktu kita. Dia memang ada jangka waktu tertentu, misal dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Itu dikatakan sebagai deposito. Jadi tabungan tuh, jadi tentang menyimpan uang itu nggak selamanya tentang tabungan aja, tapi deposito juga. Akan tetapi deposito, dia hukumnya dalam Islam itu, ya kan, deposito itu banyak menghasilkan riba. Jadi dia tuh haram, ya kan? Memang sih ada deposito syariah. Tapi hukum deposito itu dia masih banyak sekali mengatakan deposito itu haram karena dia riba dia. Nah, yang C, gadai. Itu kita menggadaikan. Artinya apa? Kita mendapatkan sesuatu dari kita memberikan kepunyaan kita. Nah, misalnya saya menggadaikan emas ke pegadaian. Artinya saya dapat uang dari saya menggadaikan emas tersebut. Gitu. Tapi kan saya harus bayar lagi emasnya ketika saya mau ambil emas itu lagi. Gitu. Itu dikatakan sebagai gadai. Kalau kredit itu apa? Pinjaman kan, ya kan? Itu dikatakan sebagai kredit. Jadi antara A dan B kan yang paling tepat itu adalah yang A. Karena B ini dia secara hukum Islam juga masih haram kayak gitu. Oke. Ini nomor 29. Perhatikan ayat Al-Qur'an berikut. Ini tentang surat apa nih? Atau dia tentang apa? Coba kalian baca pelan-pelan. Pasti kan, oh iya ya, ini tuh ada artinya ini, Kak. Coba. Berarti sholat. Ini tentang Quran surat Al-Fatir ayat 29. Ini arti suratnya apa nih? Beramal soleh dan bersedekah. Oh, berarti beriman, sholat dan berzakat. Innalazina ya'lun kitab Allah. Nah, nih ada ini. Kitab Allah. Nah, artinya apa? Membaca kitab Allah. Al-Quran berarti. Nah, ini. Berarti C. Oke, ini kita bedah sedikit-sedikit dulu ya nih ya. Nih, yang ini artinya adalah membaca kitab Allah atau membaca Al-Quran. Habis itu ada apa lagi nih? Ada Waktu sholat dan sholat. Nah, dan sholat. Habis itu ada apa lagi? Mimma razaqnahum siratan. Dan berinfak.
Nah, dan berinfak. Infak. Kalau tidak jelas jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Oke, nomor 30. Oke, berarti kita lanjut yang nomor 30. Surat lagi dan Ini bukan surat, ini bahasa Arab. Iya. Coba kan terjemahkan dulu baru saya jawab. Coba terjemahin sendiri. Yang nomor 30 ini dia tentang apa? Itu dia bahasa Arab, bukan Arab. Kalian tahu nggak nih 30 tentang apa? Hati itu C, ya kebutuhan. Oke, ada yang jawab kebutuhan. Yang lain gimana nih? Mau berarti kematian. Bunga. Kematian. Al-maslihata. Bunga. Al-hatiyajat. Pokoknya kebutuhan itu. Kebutuhan. Yang lain gimana? Ila hatiyat. Gimana? Ala hatiyajat. Ila hatiyajata. Asal. Al-asal. Oke ya. Ini coba kita lihat dulu nih. Yang soalnya itu maksudnya seperti apa artinya? Pertama ini, artinya adalah konsep kepuasan dalam perilaku konsumen seorang muslim yang maknanya lebih luas adalah, itu dia, arti dari si soalnya. Di sini itu kan ada apa nih? Yang ini artinya kematian. Yang mana artinya konsep kepuasan Nah, jadi ini kan ada nih. Ini tuh artinya kepuasan. Nih kepuasan yang ini. Ini kepuasan. Nah, jadi konsep kepuasan dalam perilaku konsumen seorang muslim yang maknanya lebih luas adalah opsi A. Ini apa artinya? Apa artinya? Maut, ya kan? Ya. Maut atau kematian. Ini ada kematian. Kalau yang ini dia tentang apa? Yaitu dia artinya minat
atau keinginan. Niat. Keinginan. Bukan minat dan bakat, minat aja. Minat atau keinginan. Dan yang ini artinya adalah kebutuhan. Oh, ini artinya apa nih? Asal. Saya juga bingung sebenarnya asal yang dimaksud itu asal seperti apa. Tapi nggak apa-apa, ini kita bahas ini ya. Kan dibilang nih, konsep kepuasan dalam perilaku konsumen seorang muslim yang maknanya itu lebih luas adalah tentang apa kira-kira jawabannya? C. Ya, tentang kebutuhan yang C. Tadi yang ada yang jawab C kan? Sebenarnya itu udah benar, yang kebutuhan. Kenapa? Karena kepuasan itu adalah ketika kita mengkonsumsi suatu barang yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi konsep kepuasan itu lebih luasnya itu adalah yang kebutuhan. Jadi jawaban nomor 30 yang C. Oke, berarti kan udah selesai nih sampai nomor 30. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Enggak. Atau udah jelas, Mon? Jelas. Jelas ya? Ya, berarti kalau misalnya memang semuanya sudah jelas, berarti udah selesai pembahasan kita pada hari ini. Berarti berdasarkan sudah selesai, cuma ada sampai 30 soal. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Enggak. Enggak, kalau misalnya udah nggak ada, berarti udah bisa kita tutup ya. Ya.